Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali di kelas metode penelitian kualitatif. Minggu ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, yaitu terkait bagaimana menyusun bab 3 dari proposal penelitian. Di minggu lalu saya sudah jelaskan pokok tentang bab 3 itu ada A. Desain penelitian, B. Waktu dan tempat penelitian, C. Subjek penelitian, yaitu informan, siapa saja yang akan teman-teman nanti wawancarai, dan D. Definisi operasional variabel. Nah, kita mengulang sekilas seperti apa isi dari bab 3A sampai D. Sebelum saya akan melanjutkan isi bab 3 yaitu E sampai H, meliputi teknik pengumpulan data hingga keabsahan data. Baik, kita review sejenak ya. Untuk desain penelitian tentu saja di situ teman-teman menjelaskan apa itu penelitian kualitatif, definisinya, pengertiannya, yang nanti teman-teman harus buat narasi dalam bentuk kalimat di mana itu merujuk kepada salah satu teori ahli. Ada juga tahun yang harus teman-teman sitasi ya apabila menjelaskan tentang narasi pengertian dari penelitian kualitatif itu sendiri. Lalu yang berikutnya, waktu dan tempat penelitian, itu waktu yaitu rentang dari awal mulai proposal hingga menyelesaikan bab 5. Jadi tidak hanya ketika turun ke lapangan saja waktu yang harus dijabarkan, tetapi ketika awal membuat proposal sampai berdiskusi dengan pembimbing hingga berproses ke bab 1, 2, 3 dan hingga bab 5 hingga menyelesaikan kesimpulan itu adalah rentang waktu yang harus dituliskan. Jadi semisal, Bu, saya nggak tahu selesainya kapan. Nah, itu teman-teman kira-kira saja, kurang lebih memang sekitar paling cepat itu adalah 1 semester atau 6 bulan ya penelitian. Tetapi semisal nanti berubah lagi, kalian bisa edit atau revisi ketika menjelang sidang, gitu ya, sebelum finalisasi 1 sampai 5. Nah, untuk tempat penelitian atau objek peneliti, di sini adalah memilih salah satu instansi yang sudah disetujui dengan pembimbing, baik itu PT maupun sifatnya adalah public sector di milik pemerintah ya. Lalu yang subjek penelitian itu adalah informan atau yang kita sebut dengan responden yang nanti teman-teman akan tanya jawab melalui interview dan juga yang Anda observasi. Itu ya. Lalu yang D, definisi operasional itu adalah salah satu teori ahli yang ada di bab 2 yang terkait dengan landasan teori yang itu merupakan indikasi ciri-ciri faktor yang mempengaruhi atau unsur baik dan buruk, tinggi dan rendah yang disajikan oleh salah satu teori ahli yang kalian pegang sebagai rujukan untuk mengukur dan nanti turun ke lapangan untuk bertanya atau melakukan interview kepada subjek penelitian. Jadi, teman-teman harus mempunyai yang namanya indikator penelitian yang ada di bab 2 yang itu merujuk kepada fokus penelitian dari judul. Kalau memang judulnya terkait dengan keterampilan berbahasa Inggris, ya tentu saja teman-teman harus cari teori tentang keterampilan berbahasa Inggris yang baik menurut ahli siapa. Itu ya. Dan ingat, tahun itu mempengaruhi bagaimana indikator Anda update atau tidak untuk nanti dipakai sebagai pertanyaan penelitian ketika interview kepada subjek penelitian. Nah, kurang lebih seperti itu sekilas dari bab 3 yang A dan D. Nah, mari kita akan lanjutkan kembali menyelesaikan bab 3 yaitu dari teknik pengumpulan data hingga instrumen pengumpulan data penelitian, teknik analisis, dan juga bagaimana melihat sebuah keabsahan data. Untuk teknik pengumpulan data atau yang di sini kita lakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah observasi terlebih dahulu, di mana observasi ini kita melakukan pengamatan secara langsung di lapangan tentang objek penelitian dan subjek penelitian yang akan kita fokuskan. Misalnya saja kita masih ambil contoh milik Mbak Hasna ya, skripsi dari Mbak Hasna dengan metode kualitatif tentang keterampilan berbahasa Inggris mahasiswa. Nah, di sini dia akan melihat situasi bagaimana mahasiswa sejauh ini melakukan proses belajar mengajar dan bagaimana mereka itu memahamkan dirinya tentang pembelajaran bahasa Inggris sehingga dilakukanlah sebuah proses observasi. Pernah saya
sudah sajikan beberapa hal yang terkait dengan observasi, itu jenisnya banyak, ada yang partisipasi pasif, ada yang aktif, bahkan ada yang non partisipasif. Nanti kembali ke kebutuhan teman-teman mau melakukan jenis observasi yang seperti apa. Apakah ikut langsung terjun kepada kegiatan dari si subjek penelitian atau hanya sebagai pengamat di luar kegiatan dari subjek penelitian tersebut. Gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Itu adalah observasi. Jadi Anda mengamati dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh si subjek penelitian di objek penelitian. Lalu yang kedua adalah interview atau wawancara. Sebenarnya bisa ya, selain Anda melakukan observasi, yang kedua itu tidak harus interview dulu. Kalau saya biasanya selain observasi yang saya lakukan adalah dokumentasi ya. Terlebih dahulu saya melakukan dokumentasi sebelum interview. Jadi biasanya saya interview yang terakhir karena sebagai meng-cross check data dari observasi dan data dokumen yang sudah saya temukan gitu. Jadi tidak bolak-balik lagi. Tetapi bisa jadi setelah melakukan wawancara Anda masih penasaran dan Anda masih butuh beberapa data, bisa saja Anda kembali ke observasi atau kembali ke dokumentasi. Jadi itulah yang disebut dengan triangulasi atau cross check secara berkesinambungan ya. Nah, sebaiknya setelah observasi kita melakukan dokumen dulu. Ada yang melakukan dokumentasi dulu, ada yang mengambil data-data dari perusahaan, misalnya mengambil SOP-nya, undang-undangnya, tata aturannya, visi misinya, lalu mengambil buku tentang job deskripsi, job spesifikasi. Nah, sejak kalian sudah memiliki data-data yang ada di perusahaan, Anda bisa untuk meng-cross-check berikutnya apakah SOP ini sudah jalan. Misalnya yang terkait dengan budaya perusahaan bahwa jam masuk kerja itu harus pukul 7.30 di aturan ya. Misalnya untuk semua divisi. Nah, sesuai SOP secara dokumentasi Anda sudah pegang, sudah punya. Nah, sekarang Anda observe. Anda lakukan observasi apakah benar di jam 7.30 semua karyawan hadir tepat waktu sesuai dengan aturan di SOP. Oh, ternyata ada divisi yang tidak, ada yang divisi yang on time. Lalu Anda lanjutkan ke wawancara, apakah ini ada sanksi, apakah ini sudah terbiasa, apakah ini diperbolehkan, apakah aturan memang seperti ini, apakah perlu perabuhan peraturan. Nah, itu Anda cross-check di tahap pengumpulan data yang disebut dengan wawancara. Nah, kurang lebih seperti itu kira-kira yang Anda harus lakukan ketika melakukan penelitian kualitatif. Oke? Nah, lalu untuk yang interview, seperti apa sih kegiatan interview yang harus dilakukan oleh kita sebagai peneliti untuk metode kualitatif? Tentu saja yang harus dijabarkan di bagian proposal itu hanya sebatas normatif narasi tentang apa pengertian dari observasi dan seperti apa observasi yang Anda akan lakukan, lalu seperti apa pengertian dan definisi dari wawancara dan juga dokumentasi menurut ahli dan tipe yang akan Anda gunakan apa tipe wawancaranya. Karena yang namanya pengumpulan data itu banyak sekali tipe dan jenisnya. Misalnya saja observasi, ketika Anda melakukan observasi, jenis observasi apa yang akan Anda lakukan. Begitu ya. Nanti minggu depan mungkin saya akan melakukan penguatan kembali teori terkait pengumpulan data, jenis observasi, dan jenis observasi apa yang tepat yang memang ini untuk beberapa judul tertentu, begitu karena ada beberapa jenis observasi yang tidak bisa dilakukan untuk jenis-jenis judul penelitian atau fokus penelitian tertentu ya. Kalau wawancara biasanya juga ada beberapa hal yang memang nanti tidak bisa dilakukan secara mendetail, hanya sebagai scanning dulu, baru ketika ingin mendetail itu perlu beberapa teknik. Nah, itu ada strateginya tersendiri yang terkait dengan interview. Tapi untuk pembuatan proposal dituliskan saja narasi secara umum wawancara yang ingin teman-teman lakukan itu adalah jenis wawancara yang bagaimana terstruktur, semi terstruktur, atau seperti apa. Itu adalah jenis dari wawancara atau pengambilan data di informan menggunakan tanya jawab. Lalu yang dokumentasi juga sama, Anda cukup menuliskan secara normatif narasinya bagaimana, itu dokumentasi, pengertiannya, dan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melakukan proses pengambilan data dengan dokumentasi, begitu ya. Lalu yang berikutnya, F, yaitu instrumen pengumpulan data penelitian. Setelah Anda mengumpulkan, gitu ya, nanti kita akan turun ke lapangan. Nah, tetapi instrumen itu adalah apa yang akan Anda ambil nanti ketika di lapangan. Jadi, dari tiga teknik itu tadi, misalnya teknik yang pertama adalah teknik observasi. Jadi, teknik observasi ini adalah mengamati.
Nah, dari pengamatan itu, apa yang akan Anda amati? Pertanyaan besarnya adalah itu. Sehingga apa yang akan Anda amati, itulah yang disebut dengan instrumen. So, perlu adanya pedoman atau border atau ukuran untuk melihat sebuah hal yang akan kita terjun ketika nanti di lapangan ya, apa yang harus kita amati dan apa yang harus kita catat sehingga kita tidak terbawa arus bingung dan akhirnya nanti sulit untuk menyelesaikan bab empatnya. Jadi kita perlu buat sebuah kisi-kisi atau pedoman dari pengumpulan data yang nanti ini disebut dengan instrumen. Oke. Nah, instrumen ini nanti akan dibawa ke proses validasi oleh ahli materi, oleh salah satu dosen di jurusan. Jadi nanti selain pembimbing, Anda harus membuat pedoman dan harus dimintakan ACC validasinya kepada salah satu dosen di jurusan. Nah, ini butuh waktu sekitar 1 minggu biasanya ya. Oke, nah untuk kisi-kisi pedoman observasi ini kita bisa lihat contoh dari Bilik Bahasna, yaitu tentang penelitian kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa sehingga dia akan mengamati tentang 3 aspek, yaitu bagaimana suasana perkuliahan. Jadi Mbak Asna waktu itu dia masuk ke perkuliahan ikut ke perkuliahan berbahasa Inggris begitu ya dan ingin melihat suasana perkuliahannya seperti apa, melihat metodenya bagaimana mengajar gurunya, dosennya, lalu melihat bagaimana respon, keaktifan dan feedback dari mahasiswa di kelas. Nah, nanti ini kisi-kisi yang sifatnya masih secara general. Ada kisi-kisi yang sifatnya lebih spesifik, di mana selain aspek ada satu kolom lagi yaitu skala. Nah, ini seperti semi antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada skalanya. Ketika suasana perkuliahannya itu dinamis, sangat dinamis, kurang dinamis, tidak dinamis, atau seperti apa, itu akan ada skalanya. Jadi kita sudah tetapkan skala sehingga nanti kita tinggal checklist dan kita tinggal membuat narasinya di bab 4 bahwa dari hasil observasi ada sebuah suasana perkuliahan yang kurang dinamis dengan metode pembelajaran yang cukup kaku dan keaktifan siswanya tidak nampak sehingga scoringnya sangat rendah. Ini kita buat sebuah narasi nanti di bab 4. Jadi seperti itu kita buatkan sebuah border skala dulu dari awal sebelum kita terjun ya. Itu adalah kisi-kisi dari pedoman observasi. Lalu bagaimana dengan pedoman wawancara atau pedoman dokumentasi? Nah, ini tentu saja kalian harus mengecek kembali dari definisi operasional yang teman-teman sudah buat di bab 3 yang atas tadi ya, di D, dan juga Anda harus mengecek ke bagian landasan teori tentang indikator atau faktor yang mempengaruhi atau kisi-kisi yang terkait dengan lokus penelitian Anda. Nah, kita lihat dulu yang wawancara seperti apa yang akan dilakukan oleh Mbak Asna. Jadi, kisi-kisinya untuk wawancara dia akan bertanya tentang keterampilan-keterampilan berbahasa Inggris yang sudah dimiliki atau setidaknya yang akan harus dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah aspek keterampilan listening, lalu kedua adalah reading, lalu terakhir adalah grammar. Itu adalah melihat tentang komponen keterampilan mahasiswa saat ini seperti apa 3 skill ini yang ada di mahasiswa sehingga perlu ada indikator tentang mendengarkan bagaimana kemampuan listeningnya, bagaimana mengidentifikasi dari sebuah kalimat informasi ketika meluncur di dalam percakapan dan menginterpretasikan sebuah kalimat itu artinya apa. Lalu dia harus memahami makna dari orang yang bercakap-cakap. Lalu setelah itu menilai, menjudgment dari sebuah kalimat dan bagaimana feedback atas informasi yang sudah didapat. Nah, itu adalah keterampilan aspek listeningnya, indikatornya. Bu, bisa muncul sebuah indikator ini bagaimana caranya? Nah, ini adalah kita harus punya teori yang kuat, teman-teman. Jadi saya sudah dari awal terangkan bahwa ketika Anda melakukan penelitian, Anda harus punya yang namanya jurnal yang baik, yang bagus, di mana harus menemukan teori ahli yang itu ada terkait dengan indikator dari subjek, indikator dari topik penelitian Anda. Kalau memang itu terkait dengan budaya perusahaan, ya Anda harus temukan teori yang terkait tentang budaya perusahaan itu penilaiannya seperti apa menurut teori ahli yang baik tentang tata kelola arsip yang baik seperti apa, faktor yang mempengaruhi, ada teori siapa yang itu sudah biasa dilakukan sebagai indikasinya. Nah, ini akan Anda tarik ke bab 3 untuk kisi-kisi nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengapa dari awal saya sudah tegaskan untuk kalian pandai mencari yang namanya jurnal atau artikel penelitian supaya Anda bisa punya indikasi yang baik untuk bisa menolok ukur ketika melakukan
observasi di lapangan atau turun ke lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk selanjutnya ya. Indikasi Anda tuliskan di sisi sebelah kanan ketika sudah menetapkan komponen. Lalu untuk kemampuan berbahasa Inggris selain itu ada faktor dari diri sendiri ya, keterampilan yang terkait dengan diri sendiri yaitu internal dan eksternal. Internal ini menurut teori adalah minat, bakat, dan motivasi, sedangkan eksternal itu adalah pengaruh dari pendidikan itu sendiri, masyarakat, teman, dan kolega, bahkan keluarga. Nah, ini akan diteliti atau ditanyakan juga. Lalu bagaimana dengan pedoman dokumentasi? Nah, pedoman dokumentasi ini nanti teman-teman harus jabarkan apa saja yang teman-teman harus dapatkan datanya terkait untuk membuktikan bahwa wawancara ini membutuhkan sebuah data. Misalnya ketika Anda membutuhkan bertanya tentang minat gitu ya, berarti bagaimana Anda bisa menilai sebuah minat? Tentu saja kita minta yang namanya data TOEFL-nya, hasil scoring dari tes TOEFL, atau nilai dari pelajaran bahasa Inggris mereka. Sejauh ini nilainya bagaimana? Ketika sudah memenuhi standar, artinya bisa jadi dia memang sudah punya bakat untuk bisa berbahasa Inggris gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman harus tuliskan di bagian pedoman dokumentasi. Data apa sih dari pihak si objek penelitian itu yang kira-kira bisa kita ambil sebagai pedoman cross-check untuk mewawancari si informan ya. Kalau di sini tentu saja data untuk keterampilan berbahasa Inggris adalah data dari hasil skor TOEFL dan juga hasil pembelajaran atau nilai yang sudah mereka dapatkan di pembelajaran bahasa Inggris. Oke, untuk yang berikutnya yaitu G, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini adalah bagaimana kita melakukan analisis dari informasi yang sudah terkumpul melalui observasi, melalui dokumen, dan juga melalui wawancara. Kalau sudah terkumpul, lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman ya? Nah, yang harus kita lakukan tentu saja menurut ahli dari kualitatif Miles Haberman, itu tahapannya kita bisa jadikan melalui 4. Yang pertama, kita kumpulin dulu datanya, yaitu data observasi kita sendirikan. Kita buatkan folder, kita buatkan Microsoft Word-nya sendiri. Lalu yang berikutnya kita pilah-pilah, kita klasifikasi, kita arahkan, dan mana yang tidak penting. Misalnya di situ ada percakapan yang tidak terlalu ke arah topik atau lebih ke personal atau bahkan ke opini pribadi yang dia tambahkan hanya pemanis misalnya ya. Nah, itu bisa Anda anulir dan tidak dimasukkan ke bagian klasifikasi untuk pengumpulan data inti. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah menyajikan data. Nah, menyajikan data ini perlu dalam bentuk coding biasanya kalau kualitatif ya. Misalnya kalau indikasi tadi terkait dengan indikator minat, bakat, dan motivasi, itu nanti ada kodenya gitu ya. Ada kodenya 2 kalau jawabannya mengarah. Kalau Anda bertanya tentang minat, jawabannya bagaimana, itu ada kode. Nah, ketika Anda sudah melakukan pengkodean itu nanti bisa Anda menyusun jawabannya dalam bentuk sajian data yang kompleks dan juga berurutan. Nah, lalu ketika sudah di dalam sebuah penyajian data, sudah punya klasifikasi dan sudah dikode, secara umum nanti sebelum membuat bab 4 Anda sudah bisa menarik kesimpulan biasanya teman-teman. Itu harus apa ya istilahnya urut ya, teman-teman harus melakukannya secara runtut dan urut. Jadi kalau panduan kisi-kisinya benar, lalu nanti ketika di lapangan masih loncat-loncat si informannya, tetapi Anda bisa mengkode, akhirnya Anda bisa mengarahkan jawaban ini kemana sih sebenarnya, bisa ketahuan di mana hasil dari pertanyaan penelitian ini mengarah. Nah, dari penarikan kesimpulan ini biasanya nanti dijabarkan lebih rinci lagi di bab 5. Oke, lalu untuk yang keabsahan data, nah keabsahan data ini biasanya kita lakukan cross-check ya, cross-check ulang. Misalnya ada hal yang tidak sinkron terkait dengan hasil wawancara, bahwa di situ menyatakan dosen sudah memberikan pembelajaran interaktif dengan teknik-teknik mengajar yang cukup menarik dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Nah, tetapi ketika Anda observasi yang Anda lihat tidak demikian, misalnya yang Anda lihat ketika Anda ikut di kelas,
tidak menggunakan media pembelajaran atau bahkan hanya mengajar secara konvensional, tetapi dari wawancaranya menyatakan kami menggunakan. Nah, itu kan ada hal yang sinkron atau asinkron ya. Yang perlu Anda lakukan, Anda juga harus ngecek kembali ya. Untuk mengecek absahan data ini maksudnya ketika ada sesuatu yang asinkron, Anda harus kembali lagi ke proses pengambilan data itu tadi. Apakah Anda mewawancarai salah satu mahasiswanya, atau Anda datang ke kelas itu lagi kembali di minggu berikutnya. Itu yang disebut dengan keabsahan data ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa hal-hal informasi yang kita temukan itu tidak bertentangan begitu dari tiga cara pengambilan itu tadi, sehingga kita bisa katakan bahwa data tersebut kredibel dan bisa kita jadikan sebagai informasi utama untuk kita tulis di hasil dan pembahasan. Oke, itu dia isi dari bab 3, teman-teman. Sudah saya jelaskan, saya jabarkan. Ketika nanti misal teman-teman masih bingung, nanti kita akan diskusikan kembali. Untuk sementara, teman-teman kembali untuk melanjutkan bagaimana menyusun proposalnya untuk yang bab 3. Jadi langsung saja ke bagian kuis dan tugas. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. See you.